Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai pengaplikasian optimasi pada konstruksi kapal. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Helda Christine Marbun, kemudian saya sendiri Gita Fitri Insari, lalu ada Musa Lolo, ada Muhammad Ali Fajariski, dan juga ada Lulu Wardah. Kemudian ada pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi ini. Yang pertama, permasalahan yang dijumpai, kemudian ada proses, lalu berikutnya solusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk di pembahasan pertama, yaitu perhitungan konstruksi midship kapal. Untuk menghitung suatu konstruksi kapal, maka diperlukan beban-beban yang bekerja. Setelah dilakukan perhitungan beban, ketebalan plat juga dapat ditentukan dari nilai beban yang telah diketahui. Dari nilai beban yang telah diketahui dan juga ditambah dengan titik berat, maka akan didapatkan nilai modulus untuk pemilihan konstruksi profil yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya ada Excel Visual Basic for Application atau VBA. Excel VBA merupakan nama dari bahasa pemrograman Microsoft Excel. Sejak diterapkan pada tahun 1993, VBA ini meningkatkan kemampuan Excel untuk melakukan automatisasi dalam Excel. Selanjutnya, solusi optimasinya. Yang pertama yaitu solver. Solver ini merupakan program tambahan dalam Excel untuk menganalisa masalah yang rumit, termasuk skenario yang memiliki beberapa nilai sel yang berubah dan aturan tambahan dengan menggunakan pendekatan trial and error. Solver digunakan untuk mendapatkan nilai yang optimal, baik maksimum, minimum, atau yang diinginkan pada suatu sel yang disebut objective cell. Untuk mengoptimasi objective cell, diperlukan variabel terkait yang dapat diubah beserta batasan-batasan variabel. Solver akan menyesuaikan variabel yang dapat berubah dengan batasan yang telah ditentukan agar tercapai nilai objective cell yang diinginkan. Lalu penggunaan solver untuk optimasi. Untuk melakukan optimisasi dibutuhkan 3 tabel pemeriksaan modulus penampang profil. Pertama ialah kondisi awal, kedua untuk optimisasi menggunakan solver, dan terakhir untuk pembulatan. Dengan ketiga tabel tersebut, dapat dijalankan solver dengan objective cell modulus penampang profil teroptimisasi, lebar face, dan tinggi web teroptimisasi sebagai variabel, dan metode yang digunakan GRG nonlinear. Kemudian, batasan-batasan yang berlaku ada tertera dalam tabel berikut. Selanjutnya ialah proses pengaplikasiannya. Perancangan tampilan user form. Aplikasi user form berguna untuk membuat user interface di mana data kapal akan dimasukkan oleh pengguna. Aplikasi ini menggunakan 2 user form. Pertama, splash user form, di mana aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan splash screen dan menampilkan informasi tentang aplikasi dan tombol perintah untuk melanjutkan ke form kedua. Untuk memulai memasukkan data, dapat mengganti ke halaman pemasukan data dengan menekan tulisan main dimension. Pembagian halaman ini merupakan hasil dari multi-page. Halaman main dimension terdapat text box, dan tombol opsi untuk data yang akan dimasukkan oleh pengguna. Data-data yang dimasukkan ke text box pada umumnya berupa angka. Oleh karena itu, perlu dituliskan ketentuan-ketentuan tertentu sesuai data yang akan diinput. Begitu pula pada tombol perintah. Jika terdapat kekurangan data dalam menjalankan perintah, maka akan tampil pesan error. Berikut adalah tampilan form input data kapal. Berikutnya proses perancangan makro sketsa. Pada tahap ini dirancang sheet berisi tabel perintah-perintah gambar yang akan dikirimkan ke AutoCAD. Perintah-perintah pada tabel telah diterapkan fungsi spesifik suatu bagian yang akan digambar, sehingga tidak akan terjadi kesalahan seperti terdapat pembujur sisi pada ketinggian yang sama dengan twin deck dan kemungkinan lainnya. Kemudian proses perancangan makro optimasi.
Optimasi dilakukan dengan melakukan perubahan ukuran profil tanpa mengubah ketebalan. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan solver pada Excel. Proses optimisasi menggunakan solver berjalan lebih cepat jika dituliskan dalam kode VBA, sehingga tidak diperlukan pemasukan objektif sel. Batasan-batasan secara satu persatu pada tiap profil. Dari hasil profil yang teroptimisasi ini, dilakukan pemeriksaan batas minimum modulus penampang midshift kembali. Kemudian hasil ditampilkan pada form hasil. Kemudian hasil dari prosesnya. Uji coba aplikasi membutuhkan data kapal untuk menjalankan suatu perhitungan. Data-data tersebut yaitu nama, jenis kapal, sistem konstruksi, ukuran utama kapal, service rank kapal, tinggi double bottom, tinggi twin deck, jarak antar gading, jarak antar pembujur, jarak antar ruang plat, RIH material, G or V muatan, lebar plat yang digunakan, total lebar hatch, dan jarak antar side girder. Untuk menguji setiap fungsi aplikasi, maka pengujian dilakukan dengan dua data kapal. Pada data kapal pertama akan menghasilkan nilai modulus penampang midshift yang tidak memenuhi batas minimal, sehingga akan dilakukan peningkatan ukuran profil. Sedangkan pada data kapal kedua dan ketiga akan memenuhi batas minimal modulus penampang midshift dan dapat dilakukan optimisasi ukuran profil. Untuk data kapal pertama terinci dalam tabel di samping. Selanjutnya adalah hasil dari metode perancangan, di mana pada data kapal pertama akan menghasilkan nilai modulus penampang midshift yang tidak memenuhi batas minimal, sehingga akan dilakukan peningkatan ukuran profil. Sedangkan pada data kapal kedua dan ketiga akan memenuhi batas minimal modulus penampang midshift dan dapat dilakukan optimasi ukuran profil. Nah, untuk data kapal pertama terinci dalam tabel seperti yang kita lihat ini. Kemudian hasil dari perhitungan modulus penampang midshift profil yang telah ditingkatkan ukurannya adalah seperti yang tertera di atas. Dan juga hasil perhitungan modulus penampang menggunakan profil valve didapatkan hasil seperti yang tertera di atas. Kemudian data kapal kedua yaitu merupakan modifikasi dari data kapal pertama. Nah, berikut adalah data kapal kedua yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil selanjutnya yaitu modifikasi dilakukan dengan mengurangi ukuran LWL dan LPP dengan tujuan mengurangi nilai minimum midshift section modulus. Berikut adalah hasil perhitungan awal. Kemudian hasil dari perhitungan modulus penampang midshift profil teroptimasi adalah seperti di atas. Lalu, dari hasil perhitungan modulus penampang menggunakan profil bulb didapatkan hasil sebagai berikut. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan dan uji coba didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu pertama, aplikasi perhitungan dan optimisasi profil dapat diciptakan menggunakan Microsoft Excel dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Visual Basic for Application untuk optimisasi dan aplikasi solver untuk optimisasi. Yang kedua, aplikasi dapat melakukan optimisasi pada profil-profil di midshift sehingga perbedaan untuk modulus penampang terhadap alas dari 51,92% menjadi 51,43%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.